Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Perkenankanlah saya akan menyampaikan usaha-usaha yang telah kami lakukan melalui Komite MIN 1 Temanggung untuk memajukan MIN 1 Negeri Temanggung baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Nama saya Haji Ahmad Hamdani STMM, umur 65 tahun, alamat Jurang Temanggung. Saya dididik melalui pendidikan formal S1 di bidang perminyakan dan S2-nya Magister Manajemen. Saya merupakan alumni madrasah waktu itu bernama MWB Angkatan Pertama. Sedangkan pendidikan informal saya dididik oleh orang tua saya di lingkungan orang yang gemar mengaji dan orang tua saya gemar untuk bersedekah. Riwayat pekerjaan saya mulai bekerja tahun 1980 di Oil and Gas Company melalui Total Indonesia, perusahaan Perancis. Kemudian selama karir saya di bidang perminyakan, saya berpindah ke Baker Production Service, perusahaan Amerika, di Marathon Oil Company, perusahaan Amerika, kemudian Clyde, perusahaan Inggris, kemudian ConocoPhillips, Gulf, dan terakhir saya pensiun di perusahaan Star Energy dengan pensiun tahun 2014 sebagai Offshore Operation Manager di lapangan Natuna, Riau, Kepulauan. Adapun sejarah singkat mengenai apa yang telah saya bersama komite dan Dewan Guru melakukan perbaikan atau usaha-usaha, dan hasil akan kami sampaikan sebagai berikut. Misi saya menjadi komite dan juga kami tekankan kepada semua anggota komite, jadikanlah komite sebagai ladang amal jariah soleh dan sekaligus meneruskan perjuangan para pendiri madrasah, di mana salah satunya bapak saya sebagai pendiri madrasah. Riwayat singkat bahwa saya waktu itu tahun 2007 didatangi anggota dan pimpinan komite, di mana saya diminta untuk menjadi salah satu anggota menggantikan atau sebagai ban serep kakak saya yang waktu itu sakit. Terus saya bilang, saya kalau mengerjakan sesuatu tidak mau setengah-setengah. Kalau memang saya disuruh ataupun diperlukan sebagai anggota komite, ya sepenuhnya, tetapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Akhirnya para anggota komite itu sepakat untuk saya dimasukkan. Waktu itu saya sebagai anggota komite MIN 1 Temanggung. Kemudian tahun 2008 sampai sekarang saya di posisi sebagai ketua komite MIN 1 Temanggung. Mulai dari periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang sekarang mungkin sudah kelima. Adapun usaha-usaha peningkatan tersebut antara lain, saya sebelumnya melakukan SWOT analisis, di mana kondisi MI saat itu mempunyai tanah yang cukup luas. Kemudian background gurunya itu dari kebanyakan dari pendidikan agama Islam.
Dari situ kami melihat bahwa kita ada potensi untuk memajukannya dengan modal motivasi yang cukup tinggi dengan perlu pembenahan. Oleh karena itu yang saya tempuh adalah satu, membuat master plan sampai dengan tahun 2020 untuk bisa membuat 24 kelas. Kemudian dari master plan jangka panjang itu kita terjemahkan ke dalam program jangka menengah dan jangka pendek atau program tahunan. Di bidang manajemen komite, saya berusaha memotivasinya dan memangkas anggota komite madrasah yang tadinya 28 orang menjadi 9 orang saja agar pergerakannya lebih lincah dan fleksibel. Kemudian juga mengusahakan solid team antara Dewan Guru dengan komite dengan mengadakan seminar, mendatangkan motivator, dan mengadakan outbound teamwork, serta juga mempererat dengan wali murid dengan membentuk paguyuban wali murid yang kita jadwalkan kumpul setiap 8 sekali dengan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Usaha selanjutnya kami menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang terukur antara lain dengan memperbaiki kualitas lulusan atau output terukur dengan nilai ujian hasil akhir. Usaha yang saya lakukan adalah berhubung para guru semua background-nya dari pendidikan agama, tetapi dipercayai untuk mengajar matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Mereka bisa, tetapi apakah metode yang dipakai itu tepat atau tidak, mereka belum tahu. Sehingga saat itu saya datangkan guru-guru les yang sesuai dengan bidangnya, matematika, IPA, yang background-nya betul-betul dari pendidikan guru matematika dan guru IPA. Les tersebut diikuti oleh guru-guru dan les seminggu sekali bisa berjalan selama 1 tahun. Alhamdulillah saya bisa menyumbangkan dengan biaya dari kantong saya sendiri. Kemudian melihat lahannya cukup luas, saya mempunyai background di perusahaan untuk menangani lingkungan dengan ISO 14001. Saat itu saya praktekkan di Min 1 Temanggung, sehingga alhamdulillah saat itu Min 1 Temanggung bisa meraih sekolah adiwiyata nasional pertama di Kabupaten Temanggung. Saat itu Bapak Kepala Sekolahnya diundang oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk menerima piagam. Dan juga mengikuti lomba komite SDMI di Purworejo yang mengadakan Dewan Pendidikan. Saat itu alhamdulillah komite MIN 1 Temanggung menjadi juara tingkat pertama untuk Karisedenan Kedu. Juga kami lakukan membuat laboratorium IT. Boleh dikata ini yang pertama untuk tingkat SD di Kabupaten SDMI di Kabupaten Temanggung, di mana saat itu gedungnya kami kumpulkan dari dana alumni yang kami datangi door to door, dan komputernya alhamdulillah saya bisa mendapatkan hibah dari perusahaan tempat saya bekerja, Star Energy, di mana komputer tersebut setelah 5 tahun di perusahaan selalu diganti, dan menurut hemat kami komputer tersebut masih layak dipakai untuk belajar anak-anak. Selanjutnya kami juga untuk
menjamin adanya murid baru, kami bekerja sama dengan RA Masitoh. Kita membentuk manajemen satu atap agar lulusan dari TK Masitoh itu bisa langsung masuk ke MI. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana, kami sadar bahwa peran tanah di sini, tanah sangat diperlukan untuk menampung, untuk memfasilitasi perkembangan yang alhamdulillah sudah mulai ada kepercayaan dari masyarakat tersebut. Usaha yang telah kami lakukan untuk memperluas tanah tersebut dan meningkatkan status sebagai berikut. Menalangi selama 1 tahun pembelian tanah di belakang MIN seluas 187 meter persegi sebelum dibayar dari uang DIPA Kemenak. Yang kedua, melobi kepala desa dan masyarakat agar tanah di belakang, di samping tanah yang sudah kami beli itu, yang masih kosong, statusnya sedianya akan dialokasikan untuk bangunan Balai RW, tetapi alhamdulillah Bapak Lurah atau Kepala Desa saat itu dan juga para masyarakat menyambut baik akan usulan kami untuk dijadikan tanah sekitar 200 meter itu untuk dibangun ruang belajar untuk MI. Juga memohon kepada Pemda untuk merubah status tanah kurang lebih 4.200 meter persegi yang sebenarnya itu sudah didirikan bangunan MI, tetapi statusnya masih bengkok atau akses Pemda menjadi hibah hak pakai madrasah. Alhamdulillah setelah melalui proses panjang, kita mengurus selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya tahun 2014 tanah tersebut sudah dihibahkan dari Pemda ke MI sebagai hak pakai. Selanjutnya kami melihat ada di depan itu tanah seluas 512 meter persegi yang tadinya hak milik KUD, karena KUD-nya sudah tidak ada aktivitas, maka kami lobi untuk bisa dibeli. Alhamdulillah disetujui, oleh karena itu saya alhamdulillah bisa menalangi pembelian tanah itu selama 5 tahun. Kemudian baru setelah 5 tahun dibayar dengan dana DIPA seharga pembelian tersebut. Selanjutnya, selama periode tersebut, alhamdulillah komite sebagai pelaksana pembangunan RKB yang dananya dibiayai dari wali murid melalui sumbangan investasi pendidikan, kami sudah bisa membangun 16 lantai ukuran kelas standar dan teras, dan sekarang sudah terbangun melalui dana SIP itu 10 kelas, sehingga total sekarang kelas ada 22, di samping pokok yang dulu sudah ada 6 kelas, dan juga ada yang dana dari DIPA. Pendek kata, selama saya menjadi ketua komite dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, ikut menghantarkan madrasah yang tadinya dipandang sebelah mata menjadi madrasah yang sangat diminati masyarakat. Terbukti bahwa sekarang sudah bisa menerima 5 kelas untuk kelas 1 dan pendaftar lebih banyak daripada kapasitas kita untuk mengadakan pembelajaran tersebut. Peserta didik yang tahun 2008 itu sekitar 100-an sampai 110. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi sekitar 660 peserta didik. Adapun sebagai daya dukung saya pribadi bisa melakukan
demikian karena alhamdulillah tadi saya sebutkan bahwa tahun 1980 sampai 2014 saya bekerja di perusahaan minyak dan gas. Alhamdulillah Allah mengkaruniai saya gaji yang cukup sehingga bisa membiayai keluarga dan perjuangan yang saya yakin itu akan tidak hilang, merupakan amal jariah kami. Adapun setelah pensiun 2014 saya bekerja di kegiatan sosial yaitu pimpinan Basnas Kabupaten Temanggung mulai tahun 2017, Ketua Rumah Mu'alaf Kabupaten Temanggung tahun 2020, kemudian Ketua LPMK Kelurahan Jurang. Ini saya sudah periode kedua. Kemudian Wakil Ketua Takmir Masjid Darul Mutakin mulai tahun 2019. Dan secara pribadi saya juga mendirikan Yayasan Dago Darul Quran untuk membuat pondok pesantren dan TPQ. Juga di samping itu saya sebagai pendiri dan bendahara Yayasan Bintang 9 untuk mendirikan SD Islam Qurani yang terletak di Kertosari Temanggung. Adapun sebagai daya pendukung integritas saya setelah pensiun atau sebelum pensiun saya juga sudah mendirikan CV Dago dan saya alhamdulillah mempunyai toko 1 Alfamart dan juga Allah mengaruniai saya bisa membuat kos-kosan di belakang UGM dengan 40 kamar. Adapun anak-anak saya alhamdulillah yang pertama sarjana teknik mesin UNS, kemudian anak kedua saya sarjana teknik fisika dari UGM, kemudian S2-nya dari Lawrence University Perancis, sedangkan anak ketiga saya sarjana teknik perminyakan ITB dan sekarang sedang mengambil S2 di Imperial College London, UK. Alhamdulillah, saya, ketiga anak saya semuanya bekerja di oil and gas company dan semuanya adalah alumni MIN 1 Temanggung. Demikian saya laporkan sejarah singkat usaha-usaha kami yang telah kami lakukan dan alhamdulillah ada beberapa hasil dan juga latar belakang kehidupan keluarga saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.